Selamat datang di Brana Yoga Talk bersama saya Ketut Brana Yoga. Hari ini kita berbicara tentang sesuatu hal yang setiap hari kita hasilkan dan sering kita lupakan setelah membuangnya. Sesuatu tersebut adalah sampah. Ia tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat dari rumah kita ke jalan-jalan kota hingga akhirnya menumpuk di suatu tempat yang namanya sudah sangat akrab di telinga masyarakat Bali, yaitu TPA Regional Suwung. Suwung bukan sekedar gunungan sampah. Ia adalah cermin cara kita memperlakukan lingkungan, cara pemerintah mengelola kebijakan, dan cara masyarakat memahami tanggung jawabnya. Kini, ketika muncul wacana penutupan Suwung, supir truk melakukan demonstrasi. Masyarakat khawatir pemerintah dituntut bergerak cepat. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita benar-benar siap? Sekali lagi, apakah kita benar-benar siap? Mari kita bahas dengan jernih, dengan data, dengan hukum, dan tentu saja dengan solusi. Landasan hukum pengelolaan sampah. Bali tidak kekurangan aturan. Yang sering kurang adalah keberanian menjalankan aturan. Secara nasional, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Begitu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga, dan juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini menegaskan satu hal penting. Paradigma ramah kumpul angkut buang harus ditinggalkan. Sampah harus dikurangi dari sumbernya dan bukan hanya dipindahkan dari rumah ke TPA. Nah, sekarang kita berbicara tentang khusus di Bali. Di Bali memiliki aturan yang bahkan lebih progresif, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Begitu juga Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Artinya apa? Artinya sampah seharusnya selesai di rumah, di desa, di hotel, di restoran, di pasar. Bukan semuanya dikirim ke Suwung seperti
mengirim masalah ke halaman belakang. Nah, masalah besar di TPA Suung. TPA Regional Suung selama puluhan tahun menggunakan pola open dumping. Apa itu open dumping? Membuang sampah begitu saja tanpa pengolahan modern. Ini adalah metode lama, murah, tetapi sangat berbahaya yang berdampak pada pencemaran air tanah, emisi gas metana, bau menyengat, risiko kebakaran, dan ancaman kesehatan masyarakat. Karena itulah pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup berkali-kali memberikan peringatan keras. Bahkan ancaman penutupan bukan sekedar wacana, ini konsekuensi hukum. Nah, kenapa supir truk menolak? Kita harus adil. Mereka bukan menolak lingkungan bersih. Mereka menolak ketidakjelasan. Jika Suung ditutup besok pagi, sampah dibuang kemana? Ribuan ton sampah per hari tidak bisa diselesaikan hanya dengan konvensi PES. Sopir truk, petugas lapangan, pemulung, hingga masyarakat kecil adalah pihak pertama yang terkena dampak. Mereka butuh kepastian, bukan sekedar slogan. Nah, sekarang kita berbicara tentang karakter sampah Bali. Ini sangat penting. Karakter sampah di Bali sangat berbeda. Komposisinya didominasi oleh sampah organik dari upacara adat, sampah rumah tangga, sampah pariwisata, dan sampah plastik sekali pakai. Karena itu, solusi Bali tidak bisa meniru mentah-mentah kota lain. Bali membutuhkan pendekatan berbasis budaya. Trihitakarana harus masuk ke manajemen sampah. Nah, sekarang solusi yang masuk akal pada saat ini yaitu pengolahan di sumber. Setiap desa, setiap hotel, pasar, kawasan wisata wajib memilah sampah. Organik diolah menjadi kompos, anorganik didaur ulang, residu saja yang masuk TPA. Kalau ini bisa berjalan, volume sampah ke Suung bisa turun drastis. Kemudian, solusi yang lain, bangun TPS 3R di seluruh kabupaten dan kota. Tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle harus menjadi tulang punggung. Sampah selesai di tingkat lokal. Suung hanya menjadi tempat residu akhir, bukan tempat seluruh dosa kita. Sekali lagi, Suung bukan menjadi tempat seluruh dosa kita. Nah, solusi berikutnya yaitu modernisasi menjadi sanitary landfill atau waste to energy (WTE). Jika Suung tetap beroperasi
sistem open dumping wajib diberhentikan total. Teknologi harus masuk, gas metana harus dimanfaatkan, energi harus dihasilkan, sampah harus bernilai. Nah, ada lagi solusi yang lain, yaitu perlindungan pekerja dan sopir. Transisi tidak boleh mengorbankan pekerja. Sopir truk harus dilibatkan dalam skema baru. Mereka adalah bagian dari solusi, bukan korban perubahan. Nah, ada lagi solusi yang mungkin sangat masuk akal yang bisa diterapkan di Bali, karena Bali berbasis desa adat, yaitu edukasi masif berbasis desa adat. Desa adat adalah kekuatan Bali. Jika bendesa bergerak, masyarakat akan mengikutinya. Aturan adat lebih kuat daripada spanduk pemerintah. Menutup sung tanpa sistem pengganti adalah bencana. Tetapi mempertahankan open dumping juga adalah bunuh diri lingkungan. Jadi, jalan tengahnya sangat jelas, yaitu hentikan open dumping sekarang. Bangun fasilitas pengganti, lakukan transisi secara bertahap, dan lindungi seluruh pekerja. Bukan tutup mendadak, bukan pula menunda tanpa batas. Nah, saya berpesan untuk pemerintah. Rakyat tidak butuh drama. Rakyat butuh solusi. Jangan biar sampah menjadi krisis politik. Jadikan ini momentum reformasi lingkungan terbesar dalam sejarah Bali. Bali adalah pulau suci, pulau budaya, pulau yang dicintai dunia. Tetapi cinta dunia tidak akan bertahan jika kita gagal mengurus sampah kita sendiri. Sung bukan sekedar tempat pembuangan. Ia adalah ujian kepemimpinan. Ia adalah ujian keberanian. Dan ia ujian apakah kita benar-benar layak mewariskan Bali yang bersih kepada generasi berikutnya. Karena pada akhirnya peradaban bukan diukur dari seberapa tinggi gedung yang kita bangun, tetapi dari seberapa bertanggung jawab kita mengelola sampah yang kita hasilkan. Saya Ketut Pranayoga, sampai jumpa di Pranayoga Talk.